Selamat datang di Tripin. Hari ini kita mau ngobrol tentang satu hal yang sering kita dengar, tapi jarang kita pertanyakan. Hidup harus hancur dulu baru bisa bangkit. Harus jatuh sejatuh-jatuhnya dulu, baru sadar. Harus tersesat dulu, baru bisa menemukan arah. Tapi benarkah begitu? Haruskah kita menunggu hidup berantakan dulu, baru mulai memperbaiki semuanya? Hari ini, kamu akan tahu bahwa kamu nggak perlu hancur dulu untuk bisa jadi lebih baik. Jangan terjebak mitos. Harus jatuh dulu baru naik. Kita hidup di zaman di mana kisah bangkit dari keterpurukan sering dielu-elukan. Quote seperti, kalau belum gagal berarti belum berusaha. Sukses datang dari luka yang dalam. Penderitaan adalah guru terbaik. Kedengarannya keren dan inspiratif. Tapi hati-hati. Tanpa sadar, kita bisa menganggap bahwa rasa sakit itu wajib. Seolah-olah kalau hidup kita belum porak-poranda, berarti kita belum layak tumbuh. Padahal, kita bisa tumbuh tanpa harus jatuh. Kita bisa berkembang tanpa harus hancur dulu. Kita bisa berubah tanpa harus dilukai dulu. Tumbuh tanpa luka, itu nyata. Contohnya ada di sekitar kita. Ada orang yang mulai rajin olahraga, bukan karena habis dirawat di rumah sakit, tapi karena sadar tubuh itu aset jangka panjang. Ada yang belajar mengelola keuangan, bukan karena bangkrut, tapi karena sadar hidup nggak selalu stabil. Ada yang menjaga hubungan dengan baik, bukan karena pernah diselingkuhi, tapi karena dia tahu sehatnya komunikasi adalah pondasi. Mereka berubah bukan karena trauma, tapi karena kesadaran. Ini bukan cuma kata-kata, ini ilmu psikologi nyata dalam psikologi. Perubahan semacam ini disebut proaktif growth, pertumbuhan, yang datang bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran dan kemauan sendiri. Orang yang sadar diri sejak dini biasanya lebih stabil, lebih bijak mengambil keputusan, dan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Neuroscience juga membuktikan otak dalam kondisi tenang dan tidak stres justru lebih mampu menyerap pembelajaran, menganalisis risiko, dan beradaptasi dengan perubahan. Artinya, kamu justru bisa tumbuh lebih cepat dan lebih sehat saat kamu tidak dalam kondisi hancur. Kenapa banyak orang baru bergerak saat sudah terluka? Karena kita sering menunda rasa tidak nyaman yang kecil, sampai akhirnya harus menghadapi rasa sakit yang besar. Nunda ngobrol, akhirnya salah paham dan putus. Nunda istirahat, akhirnya burnout dan drop. Nunda belajar ngatur keuangan, akhirnya dikejar utang. Banyak dari kita lebih mudah bergerak saat sudah terdesak daripada saat masih ada pilihan. Padahal kalau mau jujur, kesadaran yang muncul saat hidup masih tenang adalah bentuk kedewasaan yang luar biasa. Dan sayangnya, itu yang paling sering kita abaikan. Cara bertumbuh tanpa harus hancur. Jadi, gimana caranya? Latih kejujuran pada diri sendiri. Jangan tunggu semuanya berantakan, baru mulai evaluasi. Tanya hari ini, apa yang sebenarnya ingin aku perbaiki? Jangan tunggu pengalaman pahit baru belajar. Belajar dari cerita orang lain juga cukup. Kamu nggak perlu jatuh ke lubang yang sama. Refleksi kecil setiap hari. Nggak perlu panjang. Cukup tanya, apa yang bisa aku syukuri dan perbaiki hari ini? Rayakan perubahan kecil. Jangan tunggu perubahan besar baru merasa layak disebut tumbuh. Setiap langkah kecil itu penting. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua ini? KADANG. Yang paling kuat bukanlah mereka yang bisa bangkit setelah hancur, tapi mereka yang berani berubah meskipun belum ada alasan darurat. Karena mereka tahu lebih baik bertumbuh dari kesadaran daripada dipaksa oleh keadaan. Kamu nggak harus nunggu hancur dulu buat jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu bisa mulai berubah hari ini tanpa luka, tanpa drama, cukup dengan kejujuran pada diri sendiri. Terima kasih sudah nonton Tripin. Kalau kamu suka konten reflektif yang membuka sudut pandang baru, klik like, komentar, dan subscribe. Dan bagikan video ini ke mereka yang kamu sayang, yang mungkin sedang butuh pengingat bahwa mereka juga berhak tumbuh tanpa harus hancur dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.